paham tentang bilangan, membaca dan menulis bilangan, udah paham? Udah. Nah, kalau kakak tahu bilangan itu yang kayak mana? Dikurang 2 sampai 0. Kayak mana bilangan? Bilangan per 100 per 1000 per 10. Nah, kan ada bilangan yang ada namanya bilangan cacah kan. Bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari nol. Bilangan positif tersebut termasuk ke dalam ratusan, ribuan, bahkan lebih. Nah, sekarang coba adik baca bilangan ini. Ini berapa? Ikut tulis 9879. Yang angka 9 ini bilangan apa? Angka ribuan. Kalau 8? Ratusan. Kalau 7? Puluhan. Kalau 9? Satuan. Sekarang kan materi kita tentang membaca bilangan cacah kan. Coba adik baca nih. Kan ada ceritanya. Coba adik baca dulu. Setiap hari Minggu adik selalu menemani ibu pergi ke pasar. Ibu membeli bahan-bahan yang digunakan untuk memasak, seperti beras, sayuran, tahu, tempe, ayam, dan berbagai macam-macam bumbu di dapur. Dalam membeli bahan-bahan tersebut, ibu selalu memilih bahan yang agar hal tersebut dilakukan ibu karena ingin menjaga kesehatan keluarga. Saat membeli bahan-bahan di pasar, ibu melalui proses tawar menawar dengan pedagang. Biasanya pedagang membuka harga yang tinggi untuk dengannya. Namun pedagang di pasar tidak akan marah jika calon pembeli menawar dengannya. Tawar-menawar terus dilakukan hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah selesai membeli bahan-bahan untuk memasak, ibu mampir ke toko buah untuk membeli beberapa buah seperti semangka, jeruk, dan apel. Bagi keluarga Adi, buah adalah makanan wajib yang harus ada di meja makan. Biasanya keluarga Adi akan memakan buah tersebut. Setelah selesai makan, akan diadakan buah merupakan makanan penutup. Pedagang buah membuka harga dagangannya dengan harga yang sangat tinggi. Alasannya makin
Susahnya proses panen buah-buahan, namun ibu terus menawarkan buah-buahan tersebut meskipun dapat harga yang lebih mahal dari biasanya. Setidaknya harga yang diperoleh tersebut ibu jauh berada di bawah permintaan. Biasanya untuk satu kg Rp31.000. Sekarang mendapatkan harga Rp37.000 untuk 1 kg apel. Bukan kg, ini bacanya kilogram. Untuk 1 kilogram apel, 1 kilo apel berisi 4 buah. Jika per kilo apel harganya Rp37.000. Artinya harga per buah adalah 9.250. Dalam matematika angka 9.250 tersebut termasuk bilangan cacah. Cara membaca bilangan itu adalah 9.250. Dalam bilangan tersebut terdapat nilai tampak ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Apa saja yang kamu ketahui tentang bilangan cacah pada pembelajaran? Nah, dari yang adik baca tadi kan udah tahu kan bilangan cacah, cara bacanya kan. Nah, kalau ini kan ada 1 kg, bukan 1 kg kita baca, tapi 1 kilogram. Nah, kan di dalam cerita tadi ada disebutnya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan positif dan dimulai dengan nilai 0. Bilangan positif tersebut termasuk dalam ratusan, ribuan, bahkan lebih kan, puluhan. Nah, membaca bilangan cacah kecil hingga besar dapat dilakukan menggunakan nilai tempat. Setiap angka dalam bilangan cacah memiliki nilai tempat. Nilai tempat pada bilangan cacah dimulai dari sebelah mana? Kanan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini kan ada 9, 8, 7, 9. Nah, gimana cara membacanya? 9 ini berada di 8 ini berada di ratusan, 7 ini berada di puluhan, dan 9 ini berada di. satuan. Jadi bacanya 9.879. nah, kalau selanjutnya ini angka 8 berada di, Ribuan, angka 0 berada di, ratusan, angka 2 berada di,
puluhan, Angka 3 berada di satuan, satuan. Jadi dibaca 8.023. Nah, dari materi ini ada yang belum ada pahami? Apa udah paham? Udah paham? Nah, sekarang kakak bakalan ngasih contoh ke adik yang tentang bilangan cacah. Nah, kalau ini coba adik tulis mana puluhan, mana satuan, mana ribuan. Coba tulis mana puluhan, mana satuan, mana ribuan. Coba tulis. Titik 3 1 2. Itu dong. Itu dicepet dulu. Nah, jadi berapa dibacanya? 1.312 Jadi bacanya 1.312 ribu. Jadi angka 1 ini berada di ribuan, angka 3 berada di ratusan, angka 1 berada di puluhan, angka 2 berada di satuan. satuan. Nah, sekarang kakak beri contohnya satu lagi. Nah, coba adik tulisin ke dalam bentuk pecahan ini. 3.425. Coba ditulis dalam bentuk angka. Coba. Kok di sini titiknya seharusnya di sini? Kan kita 3.000, bukan di sini. Jadi tulisannya benar 3.425, bukan di sini tadi. Paham? Nah, sekarang kalau adik sudah paham tentang materi bilangan cacah, sekarang kita lanjut kepada penjumlahan bilangan cacah. Nah, penjumlahan bilangan cacah dilakukan dengan memperhatikan tempat dan nilai angka. Penjumlahan bilangan cacah biasanya dilakukan dengan cara susun panjang dan cara susun pendek. Kalau cara susun panjang itu bilangan tulisan bilangan secara bersusun sesuai dengan nilai dan tempatnya. Seperti dalam bentuk ratusan, puluhan, satuan, masing-masing nilai yang akan dijumlahkan. Dan seterusnya mengelompokkan masing-masing bilangan dengan nilai tempat yang sama pada prosesnya. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan hasil penjumlahan dari 124 ditambah 411 ditambah 363 menggunakan susun panjang jawabannya. Nah, yang 124 kita taruh di sebelah sini, terus 100
ditambah 20 ditambah 4. Jadi kita pecahin kan 100 dulu, berarti puluhan dan nah, sama selanjutnya ke bawah. Jadi nanti 100 ditambah 400 ditambah 300. Jadi kolomnya kayak gini, ditambah 20 ditambah 10 ditambah 60. Nah, sampai seterusnya dan nanti bakalan dapat hasilnya yang segini. Nah, sedangkan kalau cara susun pendek, tulisan bilangan bersusun sesuai nilai tempatnya, dengan satuan puluhan disusun dengan puluhan, satuan disusun dengan satuan, dan ratusan disusun juga dengan ratusan. Operasi penjumlahan dilakukan dari nilai tempat yang terkecil ke nilai tempat yang terkecil yang terbesar, yaitu dari kanan ke kiri. Nah, contohnya tentukan hasil penjumlahan dari 510 ditambah 420 dengan cara susun pendek. Nah, jadi kita susun 510 ditambah 420. Jadi 0 ditambah 0 1 tambah 2 3, 5 tambah 4. Jadi hasilnya 30. Nah, sedangkan pengurangan bilangan cacah, yaitu pengurangan yang dilakukan memiliki sifat komutatif atau pertukaran, ataupun sifat asosiatif atau pengelompokan. Maka pengurangan bilangan cacah dengan angka depan lebih besar akan tetap menghasilkan bilangan cacah. Pengurangan bilangan cacah bisa dilakukan dengan cara susun panjang atau secara susun pendek. Nah, kalau pengurangan bilang cacah dengan susun panjang sama keluhan dulu kita ambil 2 dulu yang sebagai ratusan. Jadi kita bikin 200, habis itu ditambah ini puluhan ditambah 60 ditambah 5 satuan. Selanjutnya 132. Sama kayak tadi, ambil ratusan angka 100 ditambah 3 puluhan menjadi 30 dan ditambah satuan angka 2. Nah, kita kurangin ke bawah. 5 dikurang 2 3. 60 dikurang 30 3 apa? 30. 200 dikurang 100 100. Nah, jadi hasilnya 100 ditambah 30 ditambah 3. Berapa hasilnya? Nah, 133. Nah, dari penjelasan kakak tadi, apakah ada yang belum adik pahami? Udah. Kalau udah, kakak kasih adik contoh satu ya, nanti adik kerjain. Satu kali Kak. Nah, 224 ditambah 225 ditambah 110. Nah, coba deh kerjakan dalam bentuk bilangan cacah secara susun panjang. Kayak gini, coba kerjain. Yang kayak gini contohnya. Coba deh kerjain dulu. Ini soalnya 225 ditambah 110 sama dengan dikerjakan dalam bentuk susun panjang. Nah, coba kerjain kayak gini. Tambahnya kurang 2. Tambahnya kurang 2. Tambahnya kurang 2.
335. Pintar. Nah, sekarang kakak bakalan ngajarin tentang pengukuran bilangan caca, yaitu tentang pengurangan. Oke? Adik udah paham kan dari materi yang kakak jelasin tadi tentang pengurangan bilangan caca? Cara pengerjaan bilangan caca itu pengurangan bilangan caca itu sama dengan cara penambahan bilangan caca tersebut. Nah, sekarang kakak kasih contoh soal, yaitu 884 dikurang 324 sama dengan digunakan atau dikerjakan dalam bentuk susun pendek. Coba kerjakan dalam bentuk susun pendek yang kayak gini. Pengurangan dalam bentuk susun pendek kayak gini. Coba dulu kerjain. Jadi hasilnya berapa? 560. Jadi adik udah paham kan tentang bilangan dan tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan caca. Udah? Atau masih ada yang diragukan? Kalau masih ada adik yang belum paham, silakan tanyain ke kakak tentang yang mana yang belum paham. Penjumlahan apa pengurangan? Penjumlahannya di bagian mana adik yang belum paham? Cara penyusunan ini menurut ratusan, puluhan, dan satuan. Atau tentang mana belum paham? Jangan dengerin apa kata teman adek, tapi gimana pemahaman adek tentang materi yang sudah kakak jelasin tadi. Bagian yang mana belum dipahami tentang bilangan caca, yaitu pengurangan dan penambahan. Atau ada udah paham tentang materi yang kakak jelasin? Sudah paham? Ya udah. Kalau udah paham, sekarang kan kemarin kakak udah nengok nilai ulangan harian adek yang tentang bilangan. Nah, sekarang kita remedial ya ulangan adek yang kemarin. Boleh? Nah, sekarang remedial soal adek yaitu tentang penulisan yang benar. Ini 8.765 dikurang 2.214. Kalau tentang tempatkan nilai bilangan ini yang kayak contoh yang tadi. Nah, kayak gini kan. Misalnya 9 ini berada di angka di bagian mana? Puluhan, ratusan, atau satuan. Nah, kalau tentang penulisan yang seperti penulisan bilangan pecahan caca, yaitu seperti yang di sini. 8.901. Paham? Nah, sekarang kerjakan soal yang kakak berikan tadi. Di bawah aja jawabnya sini. Jangan di bawah ini aja.
Nah, terus sekarang kan adik membuat jawabannya kan menurut 17 puluhan, puluhan ribu, nol ratusan. Jadi sekarang coba jadi satu kan. 17.025. Tulisannya kayak gini, 700.010. Berarti situ 17.025. Itu tulisan 17.025. Jadi jawabannya bagi 3 sama dengan 6. Nah, lanjut soal nomor 2. Tempatkan nilai bilangan 10.215. Yang kayak gini. Misalnya 10 di bagian mana, 1 di bagian mana, 0 di bagian mana. Nah, sekarang ini lagi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Ya, 2. Lanjut pengurangan bilangan. Yang tulisan ini udah. Nah, siap. Nah, gimana? Dari hasil materi yang kakak jelasin tadi masih ada yang belum paham, dan setelah kita ulang remedial tadi masih apakah masih ada yang belum ada pahami tentang pembelajaran menulis dan membaca bilangan cacah serta pengurangan dan penjumlahan bilangan cacahnya? Udah paham? Berarti nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak paham?